والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. STA TV Media Syiar Islam. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام, para pendengar Radio Syiar Tauhid Aceh, begitu pula para pemirsa STA TV yang dirahmati Allah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih pada kesempatan kali ini, pada detik ini, Allah dengan kemuliaannya, dengan pemurahnya masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan pula masih memilih kita pula di antara begitu banyak hamba-hambanya, memilih kita di antara hamba-hambanya yang masih bisa meluangkan sedikit waktu kita untuk terus mempelajari tentang syariat-syariat Allah, mempelajari tentang agama-agama Allah. Dan ini merupakan salah satu kenikmatan yang begitu besar, ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih diberikan kenikmatan kelapangan waktu, dengannya kita bisa mentadaburi, memikirkan, merenungi setiap firman-firman Allah, kemudian mempelajari setiap ucapan-ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ya rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak di antara saudara-saudara kita yang mungkin mereka disibukkan masih dengan pekerjaan mereka, ataukah mereka masih terbuai dalam kehidupan dunianya mereka. Maka itu patut kita bersyukur Allah masih memberikan keluasan waktu kepada kita ini. Tapi kita masih membaca ataupun membahas tentang sebuah kitab zikir, yaitu kitab zikir Hisnul Muslim. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas muqaddimah ataupun pendahuluan daripada kitab ini, dan juga telah menyebutkan beberapa fadilah, keutamaan daripada zikir itu sendiri yang telah disebutkan oleh penulis ini sendiri. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam bab pertama daripada kitab zikir Hisnul Muslim ini. Naam, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar yang berbahagia. Bab yang pertama di dalam kitab Hisnul Muslim ini, bagi kaum muslimin dan muslimat yang sudah memiliki kitab tersebut, insya Allah bisa dibuka di dalam bab pertama daripada kitab Hisnul Muslim, ataupun zikir-zikir pagi dan petang. Sebagian penerjemah menyebutkan buku mereka tersebut kumpulan zikir-zikir pagi dan petang. Ataupun sebagian penerjemah lain menyebutkan dengan terjemahan benteng muslim
kumpulan zikir-zikir yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Intinya kaum muslimin rahmatullah, apapun itu terjemahannya, kita berpatokan daripada kitab dasarnya, yaitu kitab Hisnul Muslim. Nah, kita langsung saja kepada bab pertama daripada kitab ini, yaitu Azkarul Istiqadhi minan Naum. Zikir-zikir yang berkaitan tentang ketika seseorang bangun daripada tidurnya. Zikir yang berkaitan tentang istiqadh, bangun daripada naum, yaitu daripada tidur. Ayul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah. Dari judul kitab di bab yang pertama ini, tentunya sudah tergambarkan kepada kita bahwasanya pembahasan yang utama di sini adalah zikir-zikir yang berkaitan ataupun yang kita lakukan ketika kita bangun daripada tidur kita. Akan tetapi para pendengar yang dirahmati Allah, yang perlu menjadi perhatian kita adalah bahwasanya seorang muslim itu sudah diatur di dalam syariatnya dari segi kegiatan ataupun aktivitas yang akan dia lakukan. Lihat bagaimana kesempurnaan agama Islam ataupun syariat Islam itu sendiri. Dimulai dari aktivitas pertamanya seorang muslim ataupun seorang hamba, itu sudah ada tatarannya, aturannya di dalam syariat. Kita mungkin tidak akan kita dapatkan di syariat agama-agama yang lain yang begitu detailnya mengatur bagaimana aktivitas-aktivitas penganutnya. Nah, inilah merupakan salah satu keistimewaan ataupun kesempurnaan syariat Islam yang mengatur bagaimana aktivitas ataupun tata cara kehidupan seorang muslim. Dan penulis rahimahullah memulai kitab ini di bab yang pertama, yaitu dengan bab aktivitas zikir yang dimulai ketika seorang hamba tersebut bangun daripada tidurnya. Karena bangun daripada tidur itulah awal kegiatan yang kita lakukan sampai kita tidur kembali. Dan insya Allah kita akan membahas satu persatu nantinya. Nama ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, begitulah kesempurnaan daripada syariat Islam yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Jadi harusnya kita bersyukur. Alhamdulillah Allah mengkaruniai kita sejak lahir dalam keadaan Islam. Dan kita memohon semoga Allah Subhanahu wa taala juga mewafatkan kita di akhir hayat kita masih dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Dan alhamdulillah kita juga patut bersyukur di beberapa saudara-saudara kita yang mungkin mereka terlahir dari keluarga yang non-muslim, akan tetapi Allah berikan hidayah kepada mereka dan kemudian bisa menganut agama Islam. Karena inilah merupakan sebuah kesyukuran kita atas nikmat yang Allah Jalla Jalaluhu berikan kepada kita. Mengatur semua aspek kehidupan kita dari bangun tidur sampai kemudian kita tidur kembali. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah, zikir yang pertama yang harus kita ucapkan ketika kita pertama bangun daripada tidur adalah yang pertama yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mungkin ini merupakan salah satu doa yang masyhur dan kita mungkin sering dengar ketika kita masih kecil-kecil, ketika di TPA mungkin guru-guru kita Masya Allah mengajarkan doa ini, dan sering kita dengar. Mudah-mudahan kita juga hafal dan menjadi sebuah rutinitas kita, amalan kita setiap kita bangun daripada tidur. Zikir yang pertama yang harus kita ucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah mematikan kita,
wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita kembali. Hadis ini, zikir ini bersumberkan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman dan juga Barra ibn Azib radhiyallahu taala anhuma. Kaum muslimin para pendengar yang dirahmati Allah, di dalam zikir yang pertama ini di sini menyebutkan tentang thana 'ala Allah jalla jalaluhu, yaitu pengagungan, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, perintah kepada kita agar senantiasa banyak untuk bersyukur kepada Allah, banyak untuk memuji-muji Allah tabaraka wa taala, dan inilah yang harus kita lakukan. Pertama, ketika kita baru bangun daripada tidur. Karena kenapa ya rahimani wa rahimakumullah, di sini disebutkan dilanjutan pada hadis tersebut, alladzi ahyana ba'dama amatana. Kenapa kita patut bersyukur dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah lah zat yang telah menghidupkan kembali kita setelah yang sebelumnya mematikan kita. Artinya ya rahimani wa rahimakumullah, kita memuji Allah ini adalah bentuk rasa kesyukuran kita. Ya, karena sebelumnya kita tidur, kemudian Allah menghidupkan kita kembali. Artinya, ketika kita tidur, rahimani wa rahimakumullah, itu sama dengan kita meninggal. Alladzi ahyana ba'dama amatana, yang menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita, mewafatkan kita. Jadi kita hidup kembali. Artinya ketika kita tidur, berarti kita posisi kita ketika itu adalah seperti mayit. Maka di dalam hadis sahih yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an-naumu akhul mayyit. Tidur tersebut itu seperti mayit, saudaranya mayit. Jadi tidur itu seperti meninggal. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sebagian para ulama berbicara tentang permasalahan orang-orang yang sudah meninggal. Ada di antara mereka yang mengatakan, apakah ketika seseorang meninggal tersebut, ya, itu yang ditanya di dalam alam kubur, apakah jasadnya mayit, ataukah ruhnya mayit, ataupun ruhnya jasad tersebut. Ya. Ada di antara beberapa ucapan para ulama mengatakan bahwasanya yang ditanya di dalam kubur tersebut adalah ruhnya mayit. Ruhnya mayit, akan tetapi apa yang ditanya tersebut berdampak kepada jasadnya mayit. Jadi yang ditanya adalah ruh dan dampaknya sampai kepada jasadnya mayit. Makanya hal ini sama seperti keadaan orang-orang yang tidur. Karena tidur itu sama seperti mayit, maka kita bisa perumpamannya sama seperti orang-orang yang tidur. Kita perhatikan pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita tidur, ya. Mungkin pernah kita bermimpi misalkan terjatuh dari lantai 17 misalkan. Terjatuh dari lantai 17. Bermimpi. Akan tetapi dengan seketika kita terjatuh dalam keadaan kita memang betul-betul terjatuh dari atas ke bawah, misalnya dari atas ranjang ke bawah ke lantai misalkan. Padahal hal tersebut terjadi hanya di dalam mimpi. Akan tetapi apa yang efeknya? Efeknya ada pada diri kita, jasad kita. Ya, kadang-kadang kita juga merasa ketika kita lagi tidur kaget. Kenapa? Ini merupakan dampak daripada mimpi, akan tetapi efeknya pada jasad kita. Ya. Itu pula ketika misalkan kita bermimpi dikejar anjing misalkan, dikejar anjing, ya. Kita bermimpi nih, akan tetapi ketika kita bangun terjaga daripada mimpi tersebut, kita mungkin merasa tubuh kita seperti lemas, capek dan segala macam, ya kan? Padahal itu hanya terjadi di dalam mimpi, akan tetapi jasad kita merasakan efeknya.
Nah, itulah qiyas yang diambil oleh para ulama, bahwasanya ketika di dalam alam kubur tersebut, itu yang ditanya adalah rohnya, akan tetapi dampaknya tersebut sampai kepada jasad si mayit. Wallahu taala alam bisawab. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala lah tempat kembali. Dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwa kematian seseorang tersebut bukanlah akhir daripada segalanya. Ya. Ketika kita meninggalkan dunia ini bukan berarti semua kewajiban-kewajiban kita sudah selesai, enggak. Justru sebagian para ulama mengatakan ketika seseorang tersebut sudah meninggalkan dunia, artinya sudah mati, meninggal, maka sesungguhnya itulah permulaan perjalanan dia menuju kepada kehidupan yang sebenarnya. Tentunya perjalanan yang dilakukan oleh seseorang tersebut sesuai dengan bekal yang telah dia dapatkan ketika dia hidup di dunia. Apakah dia mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya ketika dia hidup di dunia, ataukah dia tidak memiliki bekal apa-apa? Makanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fatazawwadu, hendaknya kalian yang hidup di muka bumi ini banyak-banyak berbekal. Fa inna khair zadit taqwa. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya sebaik-baik bekal tersebut adalah ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka apabila kita meninggalkan dunia ini penuh dengan bekal-bekal ketakwaan, dengan bekal-bekal amalan soleh, maka itulah yang akan kita bawa ketika kita memulai perjalanan kehidupan kita setelah kematian. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini pula dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwa setelah kematian seseorang tersebut, maka di sana akan ada sebuah perjalanan yang harus kita lalui, adanya sebuah al-ba'ats, kebangkitan setelah kematian, dan wa ilaihin nusyur, dan semuanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita fahami bahwasanya di sana juga kelak akan ada yaumul hisab wal jaza, hari di mana seluruh amalan kita yang kita lakukan itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal jaza, dan akan diberikan ganjarannya, pahalanya, semua amalan yang akan kita lakukan. Ini hadis ataupun zikir yang pertama yang harus kita ucapkan ketika kita baru bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Maha suci Allah, segala puji Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita kembali. Kemudian zikir yang kedua yang disebutkan oleh muallif rahimahullah adalah La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ighfirli. Zikir yang kedua yang harus kita ucapkan ketika kita baru bangun tidur adalah La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah Tabaraka wa taala. Wahdahu la syarikalah. Dan tidak pula menyekutukan Allah Tabaraka wa taala. Lahul mulku wa lahul hamd. Maka miliknya lah kekuasaan, walau alhamdu, dan miliknya lah segala puji-pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang berhak atas segala sesuatu. Subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah Tabaraka wa taala. Wa la ilaha illallah, dan tidaklah ada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah Tabaraka wa taala. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidaklah ada daya dan upaya kecuali kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala.
illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Ya Allah ampunilah aku. Nah, dari hadis kedua ini ataupun zikir yang kedua ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, merupakan zikir yang terkandung di dalamnya juga puji-pujian dan juga persaksian kita seorang hamba bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari hadis ini, kaum muslimin para pendengar yang dirahmati Allah, dapat kita ambil pelajaran bahwa ketika seseorang bangun daripada tidurnya, bahwa di antara hal yang harus kita lakukan adalah kita mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya. Karena ini merupakan awal ibadah kita, awal aktivitas kita ketika pertama kita menjalani hari tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah sesuatu yang betul-betul penghambaan kita kepada Zat yang telah menghidupkan kita. Kita awali kehidupan kita dengan beribadah kepada Allah, dengan mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan ketika kita bangun, malah yang pertama kita lakukan adalah pegang handphone ataupun aktivitas-aktivitas yang lainnya. Maka mari kita biasakan setelah kita belajar ini, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa memanfaatkan ataupun melakukan kegiatan keseharian kita selalu di dalamnya menyebut nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian juga di dalam hadis ini ataupun di dalam zikir ini menyebutkan tentang permohonan kita agar mengampuni setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hal ini kaum muslimin rahmatullah mengingat setiap kaum muslimin, setiap hamba tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Ada mungkin beberapa dosa-dosa yang kita lakukan akan tetapi kita tidak sengaja ataupun kita tidak tahu. Tanpa sengaja ucapan kita mendolimi orang lain, ataupun tanpa sengaja perbuatan kita, sikap kita mendolimi orang lain, kita tidak tahu. Maka kita memohon ampun kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas dosa yang kita lakukan. Penulis rahimahullah menyebutkan catatan kaki daripada hadis ini. Kata beliau rahimahullah, man qala dzalika, barang siapa yang mengucapkan ucapan yang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan seterusnya. Kata mu'allif rahimahullah, penulis daripada kitab ini, barang siapa yang menyebutkan ataupun membaca ucapan tersebut ketika dia bangun daripada tidur, ghufira lahu, maka sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosanya. Fa in da'a istajabalah, apabila dia memohon kepada Allah, apabila dia berdoa kepada Allah setelah mengucapkan doa ini, maka sungguh Allah akan mengistajabahkannya, akan menjawab doa-doanya, akan mengabulkan permintaan-permintaannya. Fa in qama fatawadda'a, apabila dia bangun kemudian dia berwudu, summa shalla, kemudian dia mendirikan salat, qubilat salatahu, maka sungguh salat yang dia lakukan akan diterima di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanallah. Nikmat ikhwah, apabila kita faham ataupun mengetahui amalan yang kita lakukan, doa yang kita panjatkan diterima oleh Allah. Salat yang kita lakukan, salat yang kita dirikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tersebutkan di antara perkataan ulama salaf bahwa apabila mereka tahu bahwa amalan mereka ketika mereka lakukan tersebut diterima di sisi Allah, maka sungguh mereka akan memohon kepada Allah, mereka akan diwafatkan ketika melakukan amalan tersebut. Mereka tahu bahwasanya amalan mereka tersebut diterima oleh Allah, mereka akan meminta kepada Allah untuk mewafatkan mereka ketika mereka melakukan amalan tersebut.
Karena kenapa? Karena amalan mereka sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ayolah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu yang mana amalan kita yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu mari memperbanyak amalan kebaikan, mari memperbanyak zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholawat, memperbanyak salat dan segala macamnya, sehingga banyak di antara amalan-amalan kita yang diterima di sisi Allah tabaraka wa taala. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian zikir yang ketiga yang kita baca ketika kita bangun daripada tidur adalah zikir Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi dzikrih. Maha suci Allah Subhanahu wa taala alladzi afani fi jasadi, yang telah memberikan kesehatan kepada tubuhku, wa radda alayya ruhi, dan juga yang telah mengembalikan kepadaku ruhku, wa adzina li bi dzikrihi, dan juga yang telah memberikan izin kepadaku untuk senantiasa mengingatnya. Hadis ini kaum muslimin dirahmati Allah diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di dalam zikir yang ketiga ini ataupun hadis Rasulullah SAW yang ketiga ini juga mengandung di dalamnya sana ataupun puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alladzi afani fi jasadi, yang telah memberikan kesehatan kepadaku pada tubuhku. Ketahuilah kaum muslimin para pendengar yang dirahmati Allah, kalimat afiyah pada dasarnya tidak hanya bermakna kesehatan, akan tetapi ini lebih kepada makna umum. Afiyah, masuk di dalamnya adalah kesehatan, masuk di dalamnya adalah kesenangan, kebahagiaan, kelapangan waktu. Itu juga afiyah, makna daripada afiyah. Maka baginda Rasulullah SAW dalam hadisnya sering mengucapkan nas'alullah al-afiyah, dan ini pun sering kita dengar daripada ucapan-ucapan para ulama ataupun begitu pula ucapan-ucapan para guru-guru kita, asatidz kita. Nas'alullah al-afiyah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah. Apa makna afiyah ini? Itu afiyah secara umum. Apakah itu kesehatan kita, keberkahan umur kita, keberkahan waktu kita, kelapangan waktu, kebahagiaan kita. Maka ini juga masuk ke dalam makna al-afiyah. Nah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan afiyah itu kepada tubuh kita. Alladzi afani fi jasadi, yang telah memberikan afiyah kepada tubuh kita, kesehatan kepada kita. Lalu bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita dengan sebuah penyakit? Apakah kita tidak membaca zikir ini? Maka tentu jawabannya adalah kita juga harus membaca zikir ini. Walaupun kita dalam keadaan demam ataupun sakit apa, kita juga harus membaca doa ini. Karena kenapa kaum muslimin yang dirahmati Allah? Mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita dengan sakit gigi misalkan, akan tetapi Allah masih memberikan kesehatan yang lainnya. Allah masih memberikan nikmat mata kita. Kalaupun kita sakit kepala, Allah masih memberikan nikmat kaki kita, tangan kita, ya kan? Enggak semuanya. Maka kita juga harus membaca doa ini walaupun kita dalam keadaan sakit. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi. Maha suci Allah yang masih memberikan kepadaku kesembuhan, kesehatan dan kelapangan, kebahagiaan yang ada pada diriku ataupun jasadku. Wa radda alayya ruhi, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan ruhku. Ya, kita tahu tadi dalam awal pembahasan bahwasanya ketika kita tidur itu sama seperti mayit. Ya, mayit. Bedanya saja kalau ketika kita sudah menjadi mayit, ruhnya itu tidak kembali. Kalau kita tidur, ya, ruhnya itu akan kembali. Makanya waradda alayya ruhi, yang telah mengembalikan ruhku.
Artinya ruhnya ketika kita tidur keluar, dan kemudian Allah kembalikan ruh kita ketika kita bangun daripada tidur tersebut. Wa adzina li bidzikrihi, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kepada kita untuk senantiasa terus berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Bentuk rasa kesyukuran kita ayyuhal ikhwah. Ketika kita baru bangun tidur, oh ternyata kita masih hidup. Oh ternyata kita masih bisa bernafas. Kemudian kita memuji Allah, mengingat Allah. Ternyata kita termasuk golongan orang-orang yang masih diberikan izin oleh Allah untuk berzikir. Wa adzina li bidzikrihi, yang telah memberikan izin kepadaku untuk terus berzikir kepadanya, itu kepada Allah tabaraka wa taala. Karena kenapa para pendengar yang dirahmati Allah? Banyak juga di antara kita ya, yang lalai, yang ketika kita baru bangun tidur kita nggak tahu mau ngapa-ngapain. Kita juga jarang membaca zikir-zikir bangun tidur, ya kan? Maka dengan kita mempelajari zikir ini, ya mudah-mudahan Allah menjadikan kita di antara hamba-hamba yang senantiasa diizinkan oleh Allah untuk berzikir kepadanya. Masuk ke dalam hadis ini, wa adzina li bidzikrihi, masuk di antara hamba-hamba yang diberikan izin oleh Allah, diberikan izin di sini adalah diberikan kemudahan baginya untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Walaupun bagaimanapun kita tidur, kita bangun, kita tetap teringat, oh, zikir kepada Allah. Begitu pula makna diizinkan berzikirnya adalah kita diberikan kekuatan untuk mempelajari zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu sarana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk senantiasa selalu mengingat Allah tabaraka wa taala. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ya, di antara zikir yang selanjutnya yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW ketika kita bangun tidur adalah yaitu kita membaca 10 ayat terakhir daripada surat Ali Imran yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, bagi para pendengar ataupun pemirsa yang dirahmati Allah, ya, yang tidak hafal daripada 10 ayat terakhir ini, bisa saja menggunakan buku-buku ataupun kitab-kitab yang kemudian langsung dibacanya ketika baru bangun tidur. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200. Ini juga merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW yang harus kita baca ketika kita baru bangun daripada tidur. Firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya ya, di dalam penciptaan langit dan bumi tersebut, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan juga penciptaan perbedaan antara pergantian antara siang dan malam, la ayatin liulil albab, sungguh pada yang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Alladzi yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu bagi orang-orang yang yadhkuruna Allah, yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyaman wa qu'udan. Baik itu sambil berdiri ataupun sambil duduk. Wa 'ala junubihim, dan juga sambil berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka senantiasa terus berfikir ataupun mentadaburi daripada penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, sungguh ya Allah, Engkau menciptakan ini tidak sia-sia. Subhanaka faqina azaban nar, maha suci Engkau ya Allah, maka peliharalah kami, faqina azaban nar, peliharalah kami daripada azab neraka. Para ulama menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini,
Maka sahabat Bilal radhiyallahu taala an mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis sepanjang malam. Disebutkan bahwasanya ketika turun ayat ini, Bilal menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Maka kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abkaita ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau menangis wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad unzilat alayya hadhil ayah." Sungguh telah turun kepadaku ayat ini, yaitu ayat yang telah dibacakan ataupun akhir daripada surat Ali Imran ini. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkaru fiha." Maka sungguh celaka bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an akan tetapi tidak memikirkannya. Makanya di dalam ini mengatakan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka senantiasa berfikir, mentadaburi atas penciptaan langit dan bumi. Makanya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wailun, sungguh celaka bagi orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah akan tetapi tidak mentadaburinya, tidak memahami maknanya. Ayyuhal rahimani wa rahimakumullah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita, dan seterusnya. Ini merupakan kandungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya mengandung doa-doa. Tentunya ini merupakan di antara doa-doa yang mustajab. Doa-doa yang seharusnya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini bersumber daripada firman Allah tabaraka wa taala. Ayyuhal rahimani wa rahimakumullah. Perlu kami beritahukan bahwasanya firman ini ataupun yang menjadikan dasar ini bahwasanya suatu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis tersebut, meriwayatkan hadis yang membawa zikir ini, itu seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Dalilnya adalah bahwasanya suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu bata 'inda Maimunah zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Ibnu Abbas ini suatu ketika bermalam di rumahnya Rasulullah, yaitu di rumahnya Maimunah, merupakan salah satu istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Maimunah ini merupakan khalahnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Khalah itu bibinya, saudara ibunya daripada Abdullah bin Abbas. Jadi bibinya Maimunah ini adalah bibinya Abdullah bin Abbas yang merupakan salah satu istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu ketika Ibnu Abbas ini bermalam bersama bibinya, yaitu Maimunah radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan, "Fattaja'tu fi 'ardil wasadah." Ketika aku bermalam di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Maimunah, yaitu bibiku, aku tidur di sisi yang lain daripada ranjangnya mereka. Wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlahu fi tuliha. Jadi kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, itu istri beliau maksudnya, berbaring di sisi yang lain, di sisi yang lain daripada ranjang tersebut. Tentunya ketika ini terjadi, Abdullah bin Abbas masih dalam keadaan kecil, ya, masih kecil. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ini Abdullah bin Abbas menceritakan bagaimana amalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidur. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Hatta idzan tasafa al-lail aw qablahu biqalilin aw ba'dahu biqalilin, sampai kepada pertengahan malam ataukah sedikit sebelum pertengahan malam ataukah lebih daripada pertengahan malam tersebut, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yamsahu naum an wajhihi biyadihi. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusapkan wajahnya dengan
dengan tangannya. Artinya untuk mengusir rasa kantuknya. Thumma qara'a 10 ayatin khawatim min surat Ali Imran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca 10 ayat penutup daripada surat Ali Imran, yaitu ayat yang kita bacakan tadi sampai seterusnya. Inilah yang menjadi dalil bahwasanya ketika seseorang bangun daripada tidur, dia membaca 10 ayat terakhir daripada surat Ali Imran. Karena inilah yang disaksikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qama ila shannin mu'allaqatin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca ayat tersebut, beliau bangun kepada tempat wudunya yang tergantung. Artinya kalau dulu pada zaman Rasulullah, tempat wudu tersebut, air wudu tersebut digantung yang terbuat daripada kulit lembu. Jadi di situ ditaruh air, kemudian digunakan sebagai menampung air wudu. Fatawadda'a minha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu darinya, fahsana wudu dengan sebaik-baik wudu. Summa qama yusalli. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat. Faqumtu fasana'tu mithla ma sana'a. Kemudian ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, maka aku bangun daripada tidurku dan aku melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Yaitu bangun daripada tidur, kemudian mengucap-ngucap wajah kita, mengusap-ngusap wajah kita, dan kemudian membaca 10 ayat terakhir daripada surat Ali Imran. Nah, ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sungguh sangat menarik dari hadis ini menjelaskan beberapa aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau baru bangun daripada tidur. Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah bangun kemudian mengusap wajahnya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa kantuknya. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir daripada surat Ali Imran. Kemudian beliau berwudu, kemudian beliau melaksanakan salat. Nah, ini merupakan di antara sunnah-sunnah yang harus kita lakukan ketika kita baru bangun tidur. Nah, kita kembali kepada hadis ini. Faqumtu fasana'tu mithla ma sana'a. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, ketika aku melihat itu, maka aku pun bangun dan melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma dhahabtu faqumtu ila jambih. Kemudian setelah semuanya, aku pergi dan aku berdiri di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi al-yumna ala ra'si. Maka ketika aku berdiri di sisi Rasulullah, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di atas kepalaku, yaitu di atas kepala Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala an. Wa akhadha bi udhni al-yumna yaftaliha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil telinga kananku, kemudian membawa ke sebelahnya. Artinya, jadi posisinya Abdullah ini ketika sholat bersama Rasulullah itu berada di posisi sebelah kiri. Berada di sebelah kirinya Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah tahu ada Abdullah bin Abbas. Beliau mengambil tangannya untuk memindahkan Abdullah bin Abbas ke sebelah kanannya. Ini juga salah satu tata cara bagaimana seseorang yang sholat berjamaah, akan tetapi hanya ada imam dan makmum. Hanya ada 2 orang saja. Jadi tempatnya adalah di sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Nah, kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala menceritakan kembali, setelah Rasulullah memindahkan dia ke sebelah kanannya, fa shalla raka'atain. Kemudian mereka salat 2 rakaat. Tsumma raka'atain. Kemudian setelah selesai 2 rakaat, ditambah lagi dengan 2 rakaat yang lainnya. Tsumma raka'atain. Kemudian ditambah lagi dengan 2 rakaatnya lagi. Dan seterusnya. Tsumma autara. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru melakukan salat witir. Tsumma taja'a. Kemudian ingat, perhatikan bagaimana hadis ini kembali. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah melakukan salat malam, ya, kemudian salat witir, selesai itu apa dilakukan oleh Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan summa ittaja'a. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring sebentar
hatta ja'ahul muadzin, sampai datang muadzin, sampai datang ada orang yang mengumandangkan azan. Jadi ini merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW juga adalah bahwa ketika kita bangun tidur, kita sudah berzikir, berwudu, kemudian kita sempatkan untuk salat malam, maka kita juga disunahkan untuk berbaring sebentar. Berbaring sebentar sambil menunggu azan subuh. Faqama, kemudian ketika datang muazin untuk mengumandangkan azan, faqama fasalla rakaatain. Kemudian Rasulullah SAW mendirikan 2 rakaat lagi khafifatan yang dengan ringan. Artinya salat sunnah fajar, salat sunnah yang ringan saja. Karena berbeda salat sunnah ini dengan salat malam. Karena salat malam ya dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bisa menghabiskan 1 rakaat tersebut Ali Imran, Al-Baqarah dan beberapa ayat seterusnya. Artinya merupakan suatu bacaan yang begitu panjang ya mungkin bagi kita. Akan tetapi setelah berkumandangnya azan, maka Rasulullah SAW hanya melakukan 2 rakaat yang khafifatan, yang hanya bacaan ringan saja, artinya pendek-pendek saja. Tsumma kharaja fa shalla subhi. Kemudian Rasulullah SAW baru keluar daripada rumahnya dan kemudian melakukan salat subuh. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, inilah menjadi dalil tentang bacaan 10 ayat terakhir daripada surat Al-Imran tersebut. Nah, kaum muslimin rahmati Allah, daripada beberapa zikir-zikir yang telah kita sebutkan tadi, ya, ini sebenarnya merupakan zikir yang tidak begitu panjang, zikir yang bisa kita katakan yang sudah masyhur di lisan-lisan kita, yang sudah biasa kita lafadzkan saja. Akan tetapi karena memang kita banyak sekali godaan-godaannya, banyak sekali kelalaian-kelalaian kita, sehingga kita seakan-akan, ternyata ini yang dibaca setelah bangun tidur. Ternyata saya baru dengar. Ternyata ini juga dipakai ketika kita baru bangun tidur. Padahal kaum muslimin rahmatullah, kalimat-kalimat yang telah kita sebutkan tadi, ya, bukanlah merupakan kalimat-kalimat yang asing. Apalagi kita banyak misalkan membacanya di dalam Al-Quran, membaca di dalam sholat dan segala macamnya. Maka oleh sebab itu kaum muslimin rahmatullah, dengannya kita bisa membiasakan lisan-lisan kita dan setiap aktivitas-aktivitas kita untuk senantiasa menyebut-nyebut nama Allah, berzikir-zikir kepada Allah tabaraka wa taala. Dengannya kita akan diberkahi setiap amalan-amalan yang kita lakukan. Tapi kaum muslimin rahmatullah, inilah zikir yang pertama yang terdapat di dalam bab yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Dan insyaallah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat pada diri kita. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjut kepada bab yang kedua, yaitu doa ataupun zikir yang disebutkan oleh penulis daripada kitab ini. Insyaallah tabaraka wa taala. Wallahu taala alim bisawab. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan dalam keseharian kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.